Iya banyak, jadi permasalahan ya yang diadukan tuh biasanya soal hubungan kerja. Nah jadi banyak memang ini tantangan nih, warga negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri tidak secara prosedur atau kita bilangnya unprocedural. Nah ini biasanya awal dari permasalahan. Nah seperti itu. Kita mau dong Pak Airlangga jadi cawapres. Nah jadi dalam koalisi Indonesia Maju ini kami melihat Pak Airlangga ini adalah orang yang tepat untuk mendampingi Pak Prabowo. Kami lihat memang Pak Airlangga yang cocok ya. Biar kombinasi tadi Mbak bilang klop tadi, kalau nggak ntar alutisannya nggak kebeli. Nggak kebeli, iya benar nggak kebeli. Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama Ngeklik, obrolan politik yang menggelitik yang pastinya asik. Bersama saya Ririn Oktaviani. Saya Stefanus Arif Setiaji. Dan kali ini nih kita kembali menyambangi gedung DPR. Untuk bertemu dengan Ibu Christina Aryani. Mbak Ririn, Mas Arif. Kabar baik ya Bu? Terima Komisi kasih. 1 DPR Ibu. Iya. Badan legislasi. Masih nyanyi Bu? Itu Christina lain. Tapi mungkin suaranya emas juga Bu. Kayaknya enggak Mbak, kalau saya nyanyi mungkin pulang nanti warganya. Bu, ini ya, apa namanya, hampir satu periode di... Iya, ini periode pertama. Jadi nanti kita menjabat sampai Oktober 2024 ya. Oktober 2024 akan yang baru yang akan dilantik nanti. Komisi 1. Mitra ini dong, mitra tentara, jadi, militer. Komisi 1 tuh Kementerian Pertahanan Keamanan, Luar Negeri, Intelijen, Komunikasi Informatika. Itu 4 mitra besarnya. Selain itu ada lagi kayak Bakamla, BSSN, TVRI, RRI. Oh gitu. Gimana Bu ceritanya bisa sebagai tokoh perempuan pertama kali di parlemen, maskulin kemudian gitu masuk Komisi 1 gitu. Kalau ini sebetulnya saya memang minta, jadi saya minta sama Ketua Umum. Jadi kan memang di awal kita anggota fraksi Partai Golkar diberikan pilihan gitu ya, mau di mana. Karena latar belakang saya hukum, jadi memang awalnya sekretaris fraksi mikirnya saya akan di Komisi 3 gitu kan, tapi memang saya minta agar di Komisi 1. Jadi ini pertimbangannya karena salah satu mitra kerja kita kan Kementerian Luar Negeri. Kebetulan daerah pemilihan saya itu kan DKI Jakarta 2, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Luar Negeri. Jadi pertimbangan ini aja, praktis aja, saya pikir akan lebih mudah bagi saya untuk bersinergi ya, berkoordinasi untuk kepentingan warga negara kita di luar negeri jika aku ada di Komisi 1. Oh gitu. Bu, kalau untuk yang ke depan daerah pemilihannya tetap sama, tetap dong luar negeri gitu ya Bu ya? Tetap sama lah Mbak. Di Jakarta 2, yang berarti juga akan melingkupi luar negeri. Saya penasaran Bu, tantangannya gitu Bu, ngurusin. Soalnya kalau di biasa kita dapil kan dapil Jakarta, ada di lingkungan kita. Lingkungan sekitar, kan enak ya. Luar negeri kan kayak, kita bisa ke New York, Jepang, Hong Kong, banyak kampanye banget, ke mana? Afrika Selatan gitu. Ceritanya gimana Bu? Ya jadi memang satu ada tantangan, tapi juga menarik ya, karena kan ya di luar negeri ini kita punya ada 128 perwakilan, entah itu KBRI atau KJRI. Jadi kayak negara-negara seperti Amerika Serikat itu kan ada 4 atau 5 kantor kita, di Malaysia ada 5 seperti itu. Jadi total kita hadir di 98 negara yang Indonesia punya perwakilan. Nah tentunya sedapat mungkin saya berusaha agar bisa mengunjungi banyak WNI kita di luar negeri, dan ini sudah saya lakukan sebetulnya sejak 2019. Tapi kan kemudian mendadak pandemi. Itu benar-benar jadi setback ya. Jadi rencana-rencana yang sudah diatur itu kita tidak bisa lakukan. Tapi untung kan ada Zoom. Jadi kita tetap bisa bersilaturahmi dengan WNI di luar negeri melalui Zoom. Jadi satu hal yang memang saya ingin buat ya, saya ingin ubah. Selama ini tuh kan ada tantangan untuk masyarakat Indonesia di luar negeri. Mereka itu ikutan pemilu, tapi kemudian nggak tahu apakah yang dipilih itu lolos apa tidak gitu kan. Dan tidak ada tidak ada benang merah gitu loh, tidak ada engagement gitu ya. Jadi ya sudah,
pas pemilu, abis itu nggak ada lagi, nanti tunggu next pemilu. Ini yang hendak saya rubah, dan sejauh ini so far berjalan baik ya. Baik itu tadi dengan melalui silaturahmi Zoom, lalu ketika saya ingat saya pertama kali bisa pergi itu September 2021, itu saya pergi ke Belanda, ketemu juga dengan perwakilan masyarakat Indonesia. Kampanye di depannya Van Itu Nistelrooy bukan dong, pemain bola. Ini udah menyapa. Oh iya. Kampanyenya nanti November. Oh iya November. Sekarang belum Pikirannya udah kampanye. pemilu 2024 dah. Iya, kayaknya udah hangat. Nah, jadi itulah yang kita bikin, dan sejauh ini saya pikir sih berjalan baik ya. Jadi masyarakat tuh tahu gitu kalau ada masalah, mereka punya wakilnya di parlemen yang bisa diakses. Sekarang kan ada medsos, jadi ya ini kita manfaatkan banget untuk komunikasi. Banyak juga Bu, mungkin warga yang ada di banyak negara itu kemudian mungkin kalau seandainya punya permasalahan baik soal administrasi birokrasi di negara sana gitu, kemudian mengadu ke Ibu gitu. Iya banyak, jadi permasalahan ya yang diadukan tuh biasanya soal hubungan kerja. Nah jadi banyak memang ini tantangan nih, warga negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri tidak secara prosedur atau kita bilangnya unprocedural. Nah ini biasanya awal dari permasalahan, nah seperti itu. Nah tentu ketika mereka ada di luar negeri, mau statusnya legal nggak legal, negara tetap hadir. Jadi intinya perlindungan itu tetap diberikan. Cuman kan akan sulit bagi kita untuk memperjuangkan hak-hak mereka ketika mereka tidak punya kontrak seperti itu kan. Dan juga ketika mereka di luar negeri tidak ada kontrak yang resmi, mereka tidak bisa mengakses jaminan kesehatan, asuransi dan lain-lain. Itu menjadi awal problem sih. Jadi kayak kemarin juga ada satu ibu ya, nah dia itu di Polandia, itu juga rupanya, jadi kita lagi lihat kemungkinan ada malpraktek apa enggak, karena operasi amandel tapi kemudian berujung pada koma. Nah ini untuk memulangkan kan perlu biaya yang sangat mahal karena harus pesawatnya khusus ini seatnya dan lain-lain. Nah ini yang sedang diperjuangkan oleh KBRI. Jadi tugasku di sini ketika mendapatkan aduan, kemungkinan perwakilan juga sudah tahu, nah itu jadi saya akan bisa berkoordinasi lebih intensif, tapi kalau perwakilan belum tahu, ya menjadi tugas saya untuk menyambungkan seperti itu. Bu, kalau kayak di luar negeri itu, kalau misalnya untuk kayak Bu Christina itu juga memetakan daerah-daerah pemilihan yang ini suaranya besar gitu-gitu? Ya pastilah ya, karena kan kalau dari situ kan kita ngelihat dari berapa jumlah warga negara Indonesianya gitu. Tapi kalau sekarang sih bagi saya sama aja treatmentnya, mau warga negara Indonesia banyak, mau warga negara Indonesia sedikit. Kalau kebetulan saya ada kunjungan ke sana, kan kadang-kadang kita dari Komisi 1 karena mitranya memang Kementerian Luar Negeri, kita ada kunjungan ke luar negeri. Nah mungkin hanya satu negara, tapi saya akan mengoptimalkan ya kalau saya bisa mampir ke beberapa tempat dengan biaya sendiri tentunya, ya itu saya lakukan gitu. Jadi kita sudah bertemu warga negara Indonesia dari mana aja nih, dari Suriname juga sudah, dari Panama, dari negara-negara yang kita pikir terlalu jauh dan tidak mungkin dikunjungi ya, tapi ternyata kita bisa engage juga dengan mereka. Bu, kalau melihat mereka ada di luar negeri, mungkin ada yang baru beberapa tahun atau juga yang mereka sudah bertahun-tahun ada di luar negeri. Partisipasi mereka terhadap pemilu seperti apa sih Bu? Jadi terus terang ini masih kurang ya. Jadi bahkan di negara-negara yang seperti Hong Kong gitu ya, yang sepertinya sudah kelihatannya kan melek lah ya soal ini pemilu, lalu juga WNI kita di sana juga aktif berorganisasi, aksesnya terhadap informasi juga sangat baik, dan tetapi ternyata di 2019 turnoutnya kurang, cuma 28% gitu. Ya ini bisa jadi banyak penyebab sih. Mungkin saat itu mereka tidak bisa keluar ya kan, atau mungkin ada kepentingan lain dan lain-lain. Tapi itulah yang kita dorong. Jadi kita juga punya mitra RRI, itu mereka punya satu namanya Gerakan Cerdas Memilih ya, programnya ini juga ditujukan untuk menaikkan awareness lah agar masyarakat Indonesia baik dalam maupun luar negeri ini menggunakan hak pilihnya. Jangan mager, jangan nggak datang di 2024 nanti. Bu, selain pekerja migran yang ada di luar negeri gitu, ada juga diaspora Indonesia. Kita sudah memiliki program LPDP, makanya banyak talenta-talenta muda yang sedang belajar di sana. Nah, Ibu, apakah juga sering kemudian berdiskusi, mungkin karena mereka juga sekarang di luar negeri banyak masukan-masukan informasi yang mungkin akan direalisasikan di Indonesia, dan Ibu menjadi
jembatan untuk itu? Jadi saya punya SOP. Ketika saya pergi ke luar negeri, pasti pertama kali saya akan rapat dengan perwakilan KBRI atau KJRI untuk dapat masukan dari mereka, melihat tantangan apa yang dihadapi dan lain-lain. Setelah itu pasti saya rapat dengan perwakilan komunitas. Masyarakat Indonesia ini kan guyup ya, dimanapun mereka berada pasti mereka punya komunitas-komunitas. Nah itu pasti kita engage, kita ajak bicara, kita dengarkan apa tantangannya. Lalu saya juga pasti rapat dengan pekerja migran, misalnya ada ya khusus ya, nggak semua ada pekerja migran kan, atau tadi Mbak bilang dengan diaspora dan juga dengan pelajar. Nah semua ini punya apa ya, interest atau aspirasi yang beda-beda gitu ya. Tentu kalau antara pekerja migran dengan diaspora pasti beda-beda. Nah jadi menjadi satu tugas kita juga untuk berusaha menjembatani aspirasi-aspirasi yang berbeda ini. Dan kadang-kadang ini jadinya urusan lintas komisi. Karena tadi kan Mas bilang komisi 1 kan seperti ini mitra kerjanya. Nah kadang-kadang mereka bahas soal, Mbak tadi angkat LPDP, itu kan bukan di komisi kita. Jadi di Inggris waktu itu sempat ada dirasa kurang cukup lah ininya ya, bantuan pendidikannya. Nah ini kan kita teruskan ke kementerian terkait melalui teman-teman di komisi 11 kalau LPDP. Kalau di pertahanan keamanan gitu, mungkin pengalaman yang paling menarik berurusan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri gitu. Polri nggak? Polri di komisi 3. Alutsista itu, nah kayak alutsista gitu. Ini sebetulnya tantangan juga ya. Jadi kan memang banyak dari alutsista kita ini sebetulnya sudah harus diremajakan. Tapi kan anggaran pertahanan kita memang kelihatannya besar nih ya Mas ya. 135 triliun nih untuk 2024 nanti. Nah dari situ porsi untuk alutsista, lalu sarana prasarana, modernisasi dan lain-lain itu kelihatannya besar, kalau nggak salah 31% ya untuk tahun depan. Tahun ini tuh 28%. Tapi kenyataannya dengan banyaknya yang harus diremajakan, terus apalagi beban kita juga sudah besar karena di belanja pegawai ya, untuk gajinya aja juga sudah besar. Nah jadi memang kita belum bisa melakukan seperti yang kita ingin. Kita kan pasti inginnya kalau bisa semua modernisasi. Tapi itu kan tidak mungkin karena keterbatasan anggaran tadi gitu. Jadi ya paling yang kita lakukan sekarang, coba penuhi dulu sesuai target MEF ya, minimum essential ini, supaya gimana kelihatannya. Nah targetnya itu sebetulnya 100% tercapai di 2024. Nah ini masih bervariasi nih antara matra. Ada angkatan darat kan mungkin udah 70%, angkatan udara paling sedikit 51%. Nah seperti itu. Jadi ya memang mesti gimana ya, pinter-pinter gitu ya, dan prioritas juga penting. Tapi di tengah keterbatasan, di tengah prioritas, yang perlu dipastikan adalah jangan lagi dong ada penyelewengan gitu kan, karena yang sudah terbatas ini kalau nggak tepat sasaran ya sayang sekali. Optimalisasi industri dalam negeri yang di pertahanan kalau menurut Bu Christina? Masih berproses dan terus terang belum sesuai dengan harapan ya. Jadi memang masukan juga dari user, dari teman-teman di Matra juga. Kami belum bisa pakai yang hasil ini gitu karena speknya ternyata tidak sesuai dengan ini. Nah, ini kan mesti dibenerin ya ke depannya. Kalau misalnya nanti ada, ini kan ada industri pertahanan yang akan disatukan lah ya dalam satu wadah gitu, ada holdingnya. Nah mungkin itu juga bisa menjadi satu jalan untuk memastikan tepat guna, spek harus sesuai lah. Kalau enggak ya percuma juga kalau nggak bisa dipakai kan. Kemarin kan ada kayak misalnya Pak Anoa gitu kan, Anoa pernah naik atau Bu? Belum, waktu itu saya nggak ikut, saya pilih ke tempat lain waktu itu. Nah yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya bisa dipakai, itu nggak masalah. Tapi kayak misalnya ada beberapa item lain ya yang itu masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Bu Christina tapi pernah naik Hercules? Hercules belum. Saya belum pernah. Kalah saya. Saya baru foto depan ini aja, depan helikopternya. Waktu itu ikut TNI untuk ke daerah bencana, Bu. Gimana pengalamannya? Seru sih, Bu. Tapi dia panas ya, Bu, di atas. Ya iyalah, Hercules itu memang alat angkut dia kendaraan. Bu, selain alutsista yang berkaitan soal TNI gitu kan, ada juga cyber. Jadi mitra Ibu. Nah, ini kan pemilu kan biasa ada tantangan untuk pemberantasan cyber, hoax dan lain sebagainya. Perang udara lah ya, perang udara yang tidak terlihat tapi nyata gitu, yang biasa dirasakan oleh masyarakat. Komitmen dari Komisi 1 maupun dari Ibu Christina sendiri bagaimana nih untuk persiapan di pemilu 2024? Ya kita sebetulnya punya BSSN, itu udah Badan Cyber dan Sandi Negara. Memang tupoksinya khusus menangani soal itu. Tapi berdasarkan masukan, penyampaian ke kami, ini kan masih perlu dukungan anggaran masih kurang lah ya untuk BSSN itu satu. Jadi kita berusaha
berusaha dengan optimalisasi yang sudah ada. Lalu juga sebetulnya kalau BSSN itu ingin agak peningkatan kewenangan. Jadi banyak misalnya mereka sudah mendeteksi ada sesuatu nih, ada mereka bilangnya apa ya, ancaman lah ya, baru ini tapi belum terjadi, baru potensi. Nah ini biasanya mereka berikan notifikasi ke kementerian atau lembaga terkait. Ini loh bakal ada terjadi. Nah ini sering dicuekin. Itu yang penyampaian dari mereka. Jadi mereka ingin ada penambahan kewenangan ya, penguatan kewenangan agar notifikasi yang diberikan ini dijalankan. Itu sebetulnya ya tujuannya ya baik juga kan, untuk memastikan jangan terjadi potensi tadi kemudian berubah menjadi ancaman real gitu. Jadi satu hal soal regulasi masih ada, lalu soal anggaran juga. Ini Mbak mau kemana? Soal wacana angkatan cyber. Angkatan cyber sih Bu. Ini gimana Bu? Kemarin Ibu juga sempat menggaungkan itu kan Ibu ya? Saya nggak menggaungkan, saya menanggapi. Kalau menggaungkan kesannya Christina di belakang ini gitu, enggak. Jadi ini kan wacana, saya pikir ini dari Gubernur Lemhanas ya. Saya pikir baik-baik saja ya, namanya wacana. Memang tugasnya Lemhanas itu untuk memberikan kajian-kajian, lalu menyampaikan ke Presiden. Nanti Presiden kalau Presiden pikir memang ini perlu atau apa, Presiden pasti akan berdiskusi dengan DPR melalui menteri-menterinya. Jadi wacana angkatan cyber ini sesuatu yang baru. Kami pikir ya kalau mau dikaji silahkan, relevan bisa jadi. Tapi apakah harus berbentuk satu angkatan? Kita kan udah punya 3 matra ya. Apakah kita harus menambahkan lagi? Saya rasa itu terlalu jauh ya. Jadi lihat saja dulu seperti apa. Kayak di Singapura itu kan juga baru Maret ini dijalankan. Jadi untuk melihat bagaimananya kan masih terlalu dini juga. Nah kalau di Amerika sendiri itu kan mereka punya kalau untuk cyber ini baru jadi salah satu dari kombatan forces gitu. Jadi bukan angkatan sendiri juga ya. Mereka kan ada Navy, Air Force, Army dan lain-lain. Jadi nggak apa-apa, silahkan dikaji aja. Pastinya kita perlu penanganan soal cyber ini, dan sekarang juga sudah ada sebetulnya di TNI sudah ada, di Polri sudah ada, kita punya BSSN. Yang kita tidak mau adalah duplikasi peranan, ya kan? Lalu kemudian bagaimana resources yang terbatas ini nanti alokasinya kalau ada yang baru tapi belum tentu pasti bisa berfungsi dengan baik, kan itu menimbulkan permasalahan. Jadi monggo silakan dikaji, kami siap nanti membahas ketika hasil kajiannya sudah lebih matang. Bu, kalau misalnya pemilu 2024, aku minum bentar ya. Iya, nggak apa-apa. Pemilu 2024, Bu Christina terpilih lagi sebagai anggota DPR, masih mau milih di Komisi 1 atau? Iya Mas, karena kan saya mesti mengurus. Kayaknya hatinya di situ ya. Tanggung jawabnya di situ, karena saya mesti mengurus WNI kita yang di luar negeri. Jadi pola yang saya develop sejauh ini, pola nggak bisa kerja sendiri, itu pasti. Pola sinergi yang saya develop selama ini juga dirasakan manfaatnya oleh WNI kita di luar negeri dan juga oleh perwakilan di luar negeri. Jadi aku ini jadi penyambung mereka. Dan ini sudah berjalan baik, ya pastinya saya mau kedepankan untuk lihat lagi agar ini lebih long lasting ya, lebih terus terjadi ya. Tapi memang menarik sih Komisi 1 itu. Ketuanya kan juga ketuanya perempuan. Kan? Artinya memang perlu dihadirkan banyak perempuan mungkin. Banyak Bu ya Bu di Komisi 1. Yang aktif di Komisi 1 itu 3 perempuan Golkar. Ya, jadi ketua Mbak Mutia, ada aku, ada Mbak Nurul, lalu kalau dari partai lain ada dari PAN 1, dari Gerindra 1 ya. Itu aja sih. Itu aja. Memang 5, memang minim ya kalau dilihat dari komposisi, tapi 3 perempuan Golkar ini sangat mewarnai. Iya. Keras. Nggak keras. Ngomong-ngomong Golkar, ini ngomong-ngomong Golkar. Golkar kan sudah menyatakan dukungan kemarin ke Pak Prabowo. Tapi Pak Erlangga itu masih capres ya Bu? Pak Erlangga dalam posisi kami dorong sebagai cawapres. Jadi kita luruskan. Iya. Awalnya kan ada Munas, keputusan Munas, itu cara mekanisme di Partai Golkar ya. Ini partai yang sangat udah matang lah ya, sudah punya mekanisme yang jelas, partai besar, strukturnya di mana-mana, infrastruktur lengkap, you name it lah. Kami memberikan mandat kepada Pak Erlangga untuk satu, maju sebagai capres atau cawapres atau menentukan arah koalisi. Nah ini keputusan Munas. Ini kemudian diterjemahkan dalam Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional, dan juga Rakernas untuk strateginya seperti apa, dan keluarlah harapan tadi agar Pak Erlangga pertama-tamanya jadi capres. Tapi kan kita harus rasional juga. Kita tidak bisa mengusung sendiri karena kan ada ketentuan
20% tadi gitu. Nah, akhirnya gimana caranya? Mungkin capres saat ini sudah belum waktunya ya, ketika melihat kondisi dan lain-lain. Kita mau dong Pak Airlangga jadi cawapres. Nah, jadi dalam koalisi Indonesia Maju ini kami melihat Pak Airlangga ini adalah orang yang tepat untuk mendampingi Pak Prabowo. Pak Prabowo punya visi geopolitik, ya kan, sangat familiar dengan pertahanan. Nah, tapi kan ada satu mitra juga ya Bu ya. Mitra juga. Tapi ada satu. Jadi ya saya cukup familiar ya. Dengan visi-visinya. Tapi yang penting dan tidak boleh dilupakan adalah soal ekonomi, ya kan. Dan kalau kombinasi berarti kombinasi. Ya, diperlukan kombinasi yang melengkapi gitu. Karena kalau cuma geopolitik aja ekonominya nggak jalan ya gimana? Sama aja, nggak bisa beli alutsista ya Bu ya. Nggak bisa beli alutsista kata Mbak nanti. Jadi Prabowo dan Pak Airlangga. Kami di Golkar mendorong seperti itu. Tapi tentunya nanti keputusannya ini kan akan dirembukkan antara ketua-ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi. Tapi sampai hari ini ya posisi kami masih mendorong Pak Airlangga karena kami lihat memang Pak Airlangga yang cocok ya. Biar kombinasi tadi Mbak bilang klop tadi, kalau nggak ntar alutsistanya nggak kebeli. Nggak kebeli, ya benar nggak kebeli. Tapi Bu, kemarin sempat ada tersiar kabar juga bahwa Pak Ridwan Kamil yang baru saja bergabung dengan Golkar, kemudian ada paling pertemuan kuat dengan PDIP gitu kan. Nah, apakah kemudian juga ada wacana juga di koalisi Indonesia Maju ini untuk mencalonkan Pak Ridwan Kamil sebagai cawapres? Enggak sih ya, kalau ini saya tidak. Dan lagian Pak Ridwan ini kan ketika bergabung dengan Partai Golkar tentu kami membuka tangan terbuka ya, karena beliau juga mumpuni ya, sudah punya rekam jejak yang baik, dan ketua umum dan partai juga punya plotting gitu, punya rencana buat Pak Ridwan Kamil ini ke depannya seperti apa. Wah, ini jadi apa rencananya? Ke depan DKI 1. Iya, bener nih. Bisa jadi di Jawa Barat lagi, Bali, Jawa bisa Barat, jadi di DKI, itu Jakarta. belum fix ya, tapi maksudnya kami melihat ini ada potensi untuk bergabung, bisa menguatkan. Tapi sekarang ini Pak Ridwan ini jadi wakil ketua umum Golkar ini diberi tugas khusus loh untuk membantu memenangkan Partai Golkar di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Jadi ini 3 hal ini sebetulnya 3 lokasi ini harus menjadi konsentrasi dari Pak Ridwan gitu kan. Ini menjadi tugas yang diamanatkan oleh partai. Kalau misalnya ini kita bicara misalnya ada wacana juga Pak Ridwan mau akuisisi oleh koalisi lain gitu misalnya. Kira-kira bagaimana kalau misalnya ada Pak Ridwan ternyata dipilih oleh siapalah capres yang lain, misalnya Pak Ganjar misalnya, atau ternyata Pak Prabowo lebih milih Pak Ridwan gitu karena elektabilitasnya tinggi. Jadi tadi kita bicara banyak hal nih, tapi kalau untuk hal-hal yang andai-andai sifatnya untuk seperti ini, saya tidak dalam posisi untuk berandai-andai atau menanggapi sesuatu yang belum pasti gitu Mas. Pokoknya betul, posisi kita jelas saat ini. Kita punya ketua umum, kita pikir ketua umum kita pas banget, yuk kita berupaya maksimal mendorong agar ini bisa realisasi. Golkar target pemilu 2024, pemenang atau mungkin dari kalau jumlah suara atau pasti semuanya pengen jadi pemenang ya. Jadi kita punya target pemenangan pemilu, sudah mencanangkan nih target yang ambisius seperti apa, lalu target yang rasional seperti apa. Sekarang kami punya 85 kursi. Ketika kita pikirkan apakah jumlah perolehan suara nasional atau kursi, pastinya yang lebih penting adalah kursi di parlemen, karena itu akan lebih bisa mewarnai ya, terasa ininya ya. Impact-nya gitu. Jadi kalau sekarang 85, target rasional ke depannya itu 120 Mas. 120. Itu yang sudah Jadi memang sudah dipetakan betul daerah-daerah pemilihan mana yang kira-kira bisa digenjot untuk berkontribusi lebih ya, mendapatkan lebih banyak kursi, ataupun juga daerah-daerah yang sekarang belum ada dan kemungkinan bisa, dan apa yang harus dilakukan. Jadi memang strategi ya, strategisnya udah dipetakan dan sudah dijalankan. So far sudah dijalankan. Bu, Golkar punya Golkar Institute. Banyak tokoh-tokoh Golkar yang lahir dari Golkar Institute. Nah, kedepannya nih bagaimana untuk keterwakilan perempuan dan juga anak-anak muda Golkar nih untuk menjadi tokoh-tokoh politik? Jadi Golkar Institute ini menjadi satu terobosan ya. Kebetulan saya Dewan Pengawas di situ, terobosan karena ini sebetulnya Pak Airlangga, ide dari Pak Airlangga. Jadi beliau melihat gitu ya, banyak tokoh-tokoh muda yang sebetulnya potensial tapi perlu dibekali dengan lebih banyak ilmu, khususnya menyangkut kebijakan publik. Ini menjadi satu hal yang penting. Jadi ini dibuka, kita so far sudah memberikan pelatihan kepada 400 lebih tokoh muda ya, dari berbagai
daerah, dan tidak harus kader Golkar saja sebetulnya. Ini juga terbuka untuk anak muda lain yang mungkin berpikir mau mencoba, melihat, belajar. Nah itu bisa bergabung. Saya bisa berarti ya? Bisa. Oh, di luar partai juga bisa, Bu? Bisa juga. Dan harapan kami setelah itu bergabung dengan Tapi Golkar Institute di daerah-daerah juga ada, Bu? Kalau di daerah kadang-kadang kita bikin kayak training gitu ya. Tapi kalau untuk batch coursesnya ini kan ini seperti course singkat gitu ya. Nah itu di DPP Partai Golkar di DKI Jakarta. Tokoh-tokoh yang didatangkan sebagai mentornya juga luar saya biasa. kadang amati juga beberapa kali. Kemarin wakil ketua DPR Filipina, Ibu Gloria Macapagal Arroyo ya, itu kemarin itu. Lalu sebelumnya juga Prof Kishore. Nah kedepannya kemarin teman-teman ada yang ngomong, gimana kalau kita mendatangkan Obama gitu. Oh iya, menarik juga. Menarik. Sembari kita menunggu juga aksi-aksi yang lebih lanjut lagi dari Bu Christina dengan komisi satunya dan juga dengan Badan Legislasinya tolong jangan dilupakan karena itu passion saya juga. Hukum internasional ya, Bu ya. Pembuatan undang-undang. Kalau Badan Legislasi mungkin kan banyak juga ya yang belum terlalu tahu. Jadi ini tuh sebetulnya kalau kita mau analogikan dia seperti dapurnya DPR untuk perumusan undang-undang. Jadi undang-undang ini semua komisi, semua AKD bisa bahas. Contoh, kita lagi ngerjain revisi Undang-Undang ITE di Komisi 1. Nah, nanti kan kalau misalnya Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional itu di Komisi 10. Tapi pasti semuanya itu akan melalui satu tahap di Badan Legislasi yang namanya harmonisasi. Dicek sinkron nggak dengan undang-undang yang udah ada. Nah, seperti itu. Jadi memang sangat menarik. Dan Prolegnas itu program legislasi nasional yang merumuskan ya Badan Legislasi. Bersama dengan pemerintah tentunya. Sebelum akhirnya nanti mendapatkan aspirasi dan DIM dan lain sebagainya gitu ya, Bu ya. Sebelum nanti akhirnya berproses menjadi rancangan undang-undang yang akan dibahas, baru nanti masuk setelah ini baru ke DIM dan lain-lain. 2023 berapa, Bu? Prolegnas? Prolegnas prioritasnya itu 45-an kalau nggak salah, atau 40 sampai 60 lah ya. Jadi targetnya memang kadang-kadang kita terlalu gimana ya? Ya itu tadi kata Mbak, karena ini banyak aspirasi dari komisi-komisi, dari masyarakat. Jadi masuknya itu mungkin banyak. Tapi kan bahas undang-undang kan bukan perkara simple ya, perlu waktu, kita juga perlu partisipasi publik yang optimal. Biar jadi enggak ketika diketok kemudian judicial review. Jadi judicial review. Walaupun tidak menutup ya, karena judicial review itu kan bukan berarti undang-undangnya jelek. Ada aja masyarakat yang mungkin merasa kepentingannya mungkin tidak di ini. Nah, kita kan dalam undang-undang ini memang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi sebagai legislator kan kita harus mikirnya pakai helikopter view. Mana yang terbaik buat bangsa dan negara dan tentunya tidak merugikan masyarakat. Itu pakemnya sih. Jadi terakhir sudah mulai ke mana ini? Luar negeri juga untuk mulai kampanye. Kita belum membahas soal DKI Jakarta. DKI Jakarta penting. Bu, ini kan Jakarta Pusat dan Jakarta anak Jaksel. KTP Jaksel, ya. KTP Jaksel tapi kampanye di pusat. Iya. Kalau di luar negeri, Ibu tadi juga sudah memberikan informasi-informasi secara konsennya. Untuk Jakarta sendiri gimana? Sebagai pusat ibu kota yang mungkin kalau nanti dilanjutkan IKN-nya akan pindah gitu kan. Tantangan-tantangan di anak Jaksel ini gimana, Bu? Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin masyarakat di akar rumput lah ya, kita harus berikan porsi ya soal problem real yang terjadi di masyarakat di akar rumput. Jadi problematikanya pasti mereka concern soal, ini kita ngomong ibu-ibu ya, yang saya hampir tiap hari ketemu ya untuk mendengarkan aspirasinya soal bantuan sosial. Jadi ini menjadi satu problem karena banyak sekali, dan ini sebetulnya sejalan dengan temuan KPK baru-baru ini kan ada yang menyatakan bahwa banyak bansos yang tidak tepat sasaran. Mungkin porsinya sampai 200 miliar per bulan negara dirugikan potensinya. Nah, dan ini memang jadi temuan yang ada di lapangan. Jadi walaupun sudah istilahnya diupdate siapa yang sebenarnya berhak, siapa yang mungkin sudah naik taraf hidupnya jadi tidak berhak lagi, kenyataannya masih belum jalan gitu updating ini. Nah, inilah yang kita cari tahu di mana permasalahannya, akan kita teruskan ke teman-teman di Komisi 8 ya yang memang mengurus soal bantuan sosial. Jadi yang ber-KTP Jakarta? Pusat dan selatan. Atau yang mau pindah ke luar negeri. Mungkin masnya nanti pas pemilu mau memilih di luar negeri. Kayaknya bisa deh, Bu. Mau negara mana? Meliput. Burundi, mau ke Burundi. Terima kasih Bu Christina. Terima kasih juga Bu Mas Arif, Mas Udin, terima kasih. Dan itulah tadi perbincangan kita bersama Ibu Christina. Sampai jumpa di episode Ngeklik berikutnya. Ngeklik berikutnya.